Dari Yesaya Albert, pertanyaan untuk Pak Jam, apa maksud kitab Keluaran 12 ayat 16 dalam kaitannya pasca untuk orang Israel keluar dari Mesir sebagai budak yang dipimpin oleh Musa, dan pasca dipimpin oleh Yesus Kristus keluar dari perbudakan dosa. Dalam pasal ini diamanatkan untuk menguduskan hari pertama, hari Minggu, hari ketujuh Sabat. Mohon penjelasannya. Saya bacakan Keluaran 12 ayat 16, Pendeta. Keluaran 12 ayat 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Silakan. Terima kasih disebutkan hari pertama maupun hari yang ketujuh. Coba baca ayat 15 supaya kita ada tambahan informasi juga. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dalam hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Terima kasih. Jadi jelas disebutkan di sini ada satu perayaan yang dilakukan selama 7 hari, dari hari pertama sampai hari ketujuh. Jadi untuk mengetahui hari pertama itu apakah itu hari Minggu dan apakah dalam siklus pekan atau siklus 1 minggu yang 7 hari itu, apakah yang dimaksudkan di sini hari pertama itu adalah hari Minggu dan hari ketujuh itu adalah hari Sabtu atau hari Sabat, apakah demikian? Kita perlu baca di Keluaran pasal 12, pasal yang sama yang menceritakan tentang asal muasal Paskah pada waktu orang Israel keluar dari Mesir. Coba kita baca dulu pendahuluannya dalam Keluaran pasal yang ke-12, kita baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Silakan. Ayat yang kedua. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Terima kasih. Jadi rupanya 1 minggu itu, 7 hari itu, ada penentu kapan dimulai. Dan dimulainya itu bukanlah hari pertama dalam siklus 1 minggu, tapi dimulainya itu adalah pada tanggal tertentu pada suatu bulan. Dalam hal ini, itu ada kaitannya dengan tanggal 10 bulan yang pertama. Bahkan bulan itu dinyatakan sebagai bulan yang pertama, yang diistilahkan sebagai bulan Abib atau bulan Nisan. Jadi tanggal 10. Jadi ini adalah dalam ayat ini adalah hari pertama dan hari ketujuh yang diatur oleh tanggal yang tetap. Tanggalnya harus tetap. Mau jatuh hari apapun juga itu, maka itu harus selalu dilakukan pada bulan yang pertama, tanggal yang ke-10, lalu kemudian memakan roti tidak beragi 7 hari, dan itu diatur dengan atau patokannya adalah tanggal. Sehingga ayat ini bukan mengatakan hari yang pertama itu adalah hari Minggu, dan hari yang ketujuh itu adalah hari Sabat dalam satu siklus pekan itu. Sekali lagi, ini diatur oleh penanggalan, oleh tanggal. Lalu apa kaitannya Paskah orang Israel dengan Paskah Tuhan Yesus?
yang di mana Paskah yang dimulai zaman orang Israel, Musa yang diutus Allah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, dan tanda yang ada pada saat itu adalah darah anak domba, sehingga ada kaitan dengan bala yang ke-10, supaya ada keselamatan dalam rumah itu, di mana anak sulungnya tidak akan mati, maka haruslah dioleskan darah anak domba pada ambang pintu dan tiang pintu rumah setiap orang Israel. Dan pada saat itu, maka malaikat itu tidak akan membinasakan anak sulung dari keluarga di mana di rumahnya ada tanda darah. Dan ini adalah merupakan suatu pelajaran yang sangat penting tentang keselamatan, di mana pada waktu Tuhan Yesus ada di atas dunia ini, dia juga adalah disebut sebagai anak domba. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Namun dia bukan hanya sekadar disebut sebagai anak domba, tetapi dia disebut sebagai apa? Coba kita baca 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, bukan hanya anak domba Allah, tapi anak domba Paskah. Bedanya adalah Musa tidak mati demi bangsa Israel. Dia memimpin bangsa Israel, tapi itu Allah yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dan Paskah itu adalah untuk melambangkan peristiwa yang lebih besar lagi yang akan terjadi pada saat anak domba Paskah yang sebenarnya itu mati di atas kayu salib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan Tuhan Yesus Kristus itulah bukan hanya memimpin seperti Musa, dialah anak domba Paskah itu yang oleh darahnya kita semua boleh ditebus dari dosa-dosa kita. Musa memimpin bangsa Israel untuk suatu keluaran atau eksodus dari Mesir. Sebenarnya pekerjaan Tuhan Yesus juga ada kaitannya dengan keluaran. Bagaimana kita bisa katakan demikian? Kalau kita baca dalam Lukas pasal yang ke-9, pada waktu Elia dan Musa berbicara dengan, atau Musa dan Elia berbicara dengan Yesus di atas bukit di mana Tuhan Yesus dimuliakan, maka apa yang mereka bicarakan? Disebutkan dalam ayat yang ke-31 tentang apa yang mereka bicarakan. Saya baca Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan tujuan kepergiannya. Tapi yang dimaksudkan dengan kepergiannya ini, kalau di dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, kepergiannya, ya, bahasa Inggris dikatakan his departure, dalam bahasa Yunani disebut exodus. Exodus ini artinya jalan keluar, sama dengan exodus, keluaran. Jadi, exodus atau keluaran yang dilakukan oleh Yesus jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Musa. Karena yang dilakukan oleh Musa itu pun bukan jasa-jasa Musa, tapi Allah dengan kuasanya melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan sekarang Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus, anak domba Paskah itu, mati di atas kayu salib, dan kematiannya itu menyediakan sebuah exodus atau exodus, a way out
jalan keluar, kelepasan bagi manusia. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dengan matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka orang-orang Israel tidak perlu lagi membawa anak domba pada hari Paskah untuk menyembelih anak domba itu untuk mereka merayakan Paskah mereka. Mengapa? Karena anak domba yang sebenarnya yang dilambangkan oleh anak-anak domba Paskah yang untuk bertahun-tahun lamanya disembelih setahun sekali itu, anak domba Paskah yang sebenarnya itu sudah mati di atas kayu salib. Dan Alkitab menganjurkan kita untuk memperingati kematian Tuhan Yesus sebagai anak domba Paskah itu. Alkitab menganjurkan kita untuk memperingatinya. Bagaimana kita memperingatinya? Alkitab menjawab dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-26. Dan setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ayat 24 saya baca dan 25. Sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi bagaimana kita memperingati kematian Tuhan Yesus? Melalui mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan, memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus, meminum anggur yang dari cawan itu yang melambangkan akan darahnya. Kapan kita lakukan itu? Dalam ayat yang ke-26 mengatakan, setiap kali kamu makan roti, artinya as often as you do it. Ya, kapan saja kita melakukannya. Biarlah kita boleh menerima ini sebagai suatu cara untuk terus mengingat kematian Yesus, bukan hanya mengingat, karena ayat 26 mengatakan, kamu memberitakan kematian Tuhan. Bukan hanya kematiannya, tapi kedatangannya. Karena dikatakan kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ada hubungan antara kedatangan Yesus yang pertama untuk mati di atas kayu salib dengan kedatangannya yang kedua untuk membawa umat-umat tebusan ke dalam kerajaan sorga. Dan pada saat kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus itulah kita selalu memperingati akan kematiannya, agar supaya iman kita semakin dikuatkan bahwa oleh kasih karunia Allah kita telah diselamatkan. Dengan semangat itu kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih.